Pemirsa, Presiden Jokowi mengambil jarak dengan Partai Nasdem usai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Padahal pengusungan Anies tidak ada kaitannya dengan koalisi pemerintahan saat ini. Sama seperti partai lain, Nasdem juga berhak untuk mengusung capresnya. Mengapa Presiden mencampur adukan koalisi pemerintahan dengan koalisi Pilpres 2024? Ada apa dengan Presiden Jokowi? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus Partai Nasdem Bestari Barus serta analis politik Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam. Selamat malam Bang Bestari, Mas Umam. Selamat malam Mbak Sylvia. Oke, Bang Bestari, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mempertanyakan apa yang salah dengan Nasdem mengusung Anies sebagai capres. Nasdem tidak merasa itu salahkah, Bang Bestari? Ya, terima kasih Sylvia, Mas Umam. Ya kembali saya menjawabnya dengan pertanyaan Bang Surya selaku Ketua Umum tadi. Apa yang salah? Ini warga negara Indonesia, ini cucu pahlawan nasional, ini orang yang pernah menjadi menteri, ini orang yang pernah berprestasi pada saat memimpin DKI Jakarta 5 kali dalam 5 tahun itu berturut-turut menerima wajar tanpa pengecualian. Ini pernah juga jadi tim sukses Pak Jokowi. Loh, ini lengkap ini. Lantas apa lagi yang kemudian salahnya itu di mana gitu ya? Itu menjadi satu pertanyaan bagi kami juga, dan tentunya Partai Nasdem adalah partai independen yang tidak bisa kemudian diintimidasi atau dipengaruhi pihak manapun di dalam menentukan sikapnya. Kami betul-betul memutuskan itu bottom up gitu loh. Dari bawah betul kami melakukan penyaringan. Sekian ribu orang yang terlibat dalam penyaringan nama bakal calon presiden untuk 2024 Partai Nasdem yang akan diusung Partai Nasdem, dan itu sudah melalui segala tahapan sehingga sampailah kemudian pada bulan tahun lalu di bulan Oktober kita calonkan gitu. Jadi Bang Bestari, kemudian diikuti oleh partai lainnya. Nah, saya kira itu nggak ada yang salah, tidak ada yang dilanggar, konstitusi kita tidak ditabrak dan sebagainya. Gitu. Apapun yang Anda sebutkan soal Anies tadi, tapi Anies itu dinilai bukan orang Jokowi. Sementara Nasdem yang mendukung Jokowi di pemerintahan ini malah mengusung bukan orang Jokowi untuk Pilpres 2024. Apakah itu bukan bentuk balelo Nasdem terhadap Jokowi? Saya kira enggak, karena begini, bahwa komitmen dukungan terhadap Pak Jokowi itu tidak ada syarat-syarat nanti kalau sudah habis maka harus calonkan si anu dengan syarat ini itu. Enggak ada itu. Kita berkomitmennya hanya mendukung, mengawal kepemimpinan Pak Jokowi dari 2019 sampai 2024. Jadi nggak ada di dalam sana kemudian ada klausul-klausul tambahan nanti calonnya harus begini, harus begini. Saya kira Pak Jokowi adalah seorang negarawan yang seperti disampaikan Pak Yusuf Kala tadi juga, ada baiknya kemudian beliau menjadi orang yang seperti Bu Mega ataupun seperti Pak SBY menghantarkan pemilu ini sukses ke depan. Sebagaimana yang disyaratkan oleh konstitusi kita, setiap 5 tahun kita harus adakan ini, dan pergantian itu adalah hal yang biasa saja, dan Nasdem sudah terbiasa bahwa kami selalu independen di dalam menentukan sikap depan. Baik. Jadi bukan karena kenapa dia, kenapa ini, itu namanya sudah masuk ke ranah yang seharusnya hanya Nasdem lah yang memutuskan itu. Gitu. Baik, oke. Mas Umam, Presiden kan bilang sendiri ya kalau urusan capres, cawapres itu adalah urusan partai atau gabungan partai. Lalu kenapa ketika Nasdem mengusung Anies, Presiden Jokowi ini seperti baper dan akhirnya tega mengucilkan Nasdem? Ya, kalau misal kemudian kita cermati, sebenarnya ini mengindikasikan sebuah inkonsistensi sikap dari Presiden itu sendiri. Karena di satu sisi memberikan ruang yang lebih terbuka kepada partai politik untuk menunjukkan independensi dan kedaulatannya.
tetapi di saat yang lain kemudian ada upaya pembatasan bagaimana kemudian partai-partai politik orkestrasi atau bahkan quote by quote dihalangi dalam konteks menyampaikan aspirasi politiknya. Kalau misalnya kita cermati dari akar permasalahan atau akar yang membuat kerenggangan komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Nasdem sendiri, barangkali dalam konteks pencalonan Anies pertama dilihat sebagai entitas yang pernah mengusung atau menggunakan narasi politik identitas di Pilkada 2027. Tetapi pada saat yang sama kita juga tahu bahwa Pak Prabowo sendiri juga pernah memanfaatkan dan menggunakan instrumen politik identitas itu dalam Pilpres dan sekarang menjadi bagian yang diterima dalam konteks pemerintahan. Sehingga kemudian hal itu menjadi tidak konsisten lagi. Sementara di sisi yang lain kita juga memahami bahwa salah satu poin yang barangkali menjadi titik beda antara Jokowi dengan Anies adalah terkait dengan narasi perubahan yang diusung oleh koalisi besar yang dimotori oleh Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Tetapi betul bahwa dalam konteks koalisi, diakui atau tidak bahwa Nasdem memang betul memberikan kontribusi politik yang real dalam kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 dan juga mengantarkan Jokowi di periode kedua pemerintahan. Artinya Nasdem salah satu partai yang memiliki saham politik di pemerintahan. Sehingga kalau misal kemudian pilihan, sikap, dan juga aspirasi politik per hari ini kemudian dijudge sebagai bagian dari pihak yang berbeda, seolah ini kembali menegaskan bahwa Presiden melakukan keberpihakan politik. Dan ini menjadi sebuah catatan betul, karena bagaimanapun juga netralitas kekuasaan menjadi penting di dalam konteks hadirnya demokrasi yang adil. Nah, kalau misal kemudian kekuasaan berpihak, maka berpotensi membuka celah bagi hadirnya politisasi instrumen negara dan juga bagi hadirnya konflik of interest dalam skala yang lebih besar. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati, dan bagaimanapun juga pola relasi antara Nasdem dan juga pihak istana harus ditegaskan lebih cepat. Kalau misal Presiden menyatakan bahwa Nasdem memang bukan menjadi bagian dari koalisi besar pemerintahan saat ini, tetapi fakta politik menunjukkan bahwa ada 3 kursi menteri yang saat ini masih diduduki oleh Nasdem, maka itu menjadi tidak konsisten tadi. Nah, oleh karena itu, baik Nasdem maupun dari istana Presiden sebaiknya menegaskan sikap dan positioning dalam konteks yang proporsional. Oke. Baik Nasdem maupun Presiden Jokowi harus menegaskan sikapnya, positioningnya ya. Saya ingin tanya kepada Bang Bestari. Ya. Bang Bestari, Nasdem kan berkali-kali bilang bahwa kalau dalam koalisi pemerintahan saat ini, ya Nasdem adalah bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, tapi ada yang menganggap Nasdem ini memainkan politik dua kaki. Nasdem sebenarnya koalisi atau oposisi, Bang Bestari? Itu kan orang yang kurang belajar aja. Artinya gini, pahami, suruh orang yang menyatakan itu belajar tentang arti kata komitmen dengan pembatasan. Kita berkomitmen 5 tahun. Ini untuk berapa tahun sebetulnya komitmennya gitu. Itu dia dulu, belajar dulu. Dan di dalam 5 tahun itu ada di ujungnya proses peralihan atau pergantian kekuasaan, ya, yang disebut sebagai pemilu keniscayaan 5 tahun sekali. Lantas kemudian apa? Dulu kita pernah sampaikan kok, kalau Pak Jokowi itu oleh undang-undang boleh 3 kali, kita tanpa ragu mencalonkan. Kan gitu yang disampaikan Bang Surya juga. Tapi pada hari ini ketika kita menentukan sikap kita untuk keberlangsungan, keberlanjutan bangsa ini, tidak usah banyak-banyak kali lah yang kemudian merasa, wah Nasdem main sekian kaki. Wong yang nggak ikut berdarah-darah pada waktu pemilu aja sekarang ikut enak kok. Itu apa penjelasannya? Itu ada berapa partai yang ikut di situ kan begitu? Apa kemudian itu menjadi satu bagian gitu? Dan kita memaklumi itu karena memang bangsa ini tidak dapat dibangun secara sendiri-sendiri. Harus bersama-sama. Jadi kalau kita berbeda itu bukan berarti kita bermusuh, tapi mari kita sama-sama pada saat ini kita harus berkompetisi untuk melahirkan kepemimpinan baru negeri ini menuju Indonesia yang lebih baik. Dengan tagline kalau kami kan udah jelas. Change and continuity. Nanti ada lagi yang salah mengartikan arti change. Ini dirubah semua. Ini mulai ngawur aja gitu. Ya, jadi
apapun Baik. yang kita lakukan hari ini, komitmen kita terhadap Pak Jokowi tetap sampai di ujung. Namun, pada satu stasiun TV, Bang Surya menyampaikan, kalau memang kita sudah tidak dibutuhkan lagi, ya sudah, nggak apa-apa juga gitu. Kita menentukan sikap kita sendiri, tapi jangan kita yang diminta untuk keluar dari itu, ya kan? Nanti ada yang ngomong gini, lah uang saya nggak ngomong apa-apa, kok ngambek, gitu loh. Nah itu yang kita tidak mau, saya kira itu. Oke, Mas Umam, jika Presiden jadi berjarak dengan Nasdem karena Anies, apakah itu berarti Presiden tidak menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi? Kami akan membahasnya sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Baik, kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan politikus Partai Nasdem, Bestari Barus, juga analis politik Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Bang Bestari, tadi menyambung ya perkataan Presiden dan juga Pak Surya Paloh. Presiden Jokowi sampai bilang sengaja tidak mengundang Nasdem karena Nasdem sudah punya koalisi sendiri. Dan 6 ketum parpol yang diundang ini kan membicarakan strategi politik yang tentu tidak boleh diketahui koalisi lain. Anda melihat di sini apakah Presiden sedang menempatkan dirinya bukan sebagai Presiden, bukan sebagai kepala negara, melainkan pemimpin koalisi besar menuju Pilpres 2024? Ya, kalau saya secara pribadi, apapun yang dilakukan Pak Jokowi, ya beliau itu presiden. Dan hari ini berkesempatan saya mengucapkan terima kasih Pak Jokowi sudah kemudian menjelaskan kepada masyarakat bahwa kami Partai Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres ke depan. Artinya beliau sudah tahu, tidak tertutup lagi ini. Dan apa juga yang ditampilkan Bang Surya selaku Ketua Umum kami itu, emang paten betul Bang Surya ini. Beliau menyampaikan ya, kalau memang itu yang dipositioningkan Pak Jokowi, ya kami kan terima-terima saja. Begitulah keadaan sementara ini, kan begitu. Ya itu saja jadi konsumsi kita. Yang penting Pak Jokowi sudah menjelaskan kepada publik, Nasdem punya koalisi sudah sendiri untuk calon presiden ke depan. Saya kira itu. Oke, Mas Umam, jawaban Presiden tadi soal kenapa Nasdem tidak diundang, menurut Anda ini sebetulnya jawaban seorang presiden atau ini seorang politisi yang lagi berbicara tadi? Ya memang tidak mudah kemudian memilah antara domain privat dan domain publik. Tetapi sebenarnya di dalam konteks Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, ada pemilahan yang seharusnya cukup clear antara domain privat dan domain publik. Ketika kemudian Presiden sedang mencoba untuk mengagregasi kepentingan politiknya dalam konteks pribadi maupun kelompoknya, maka dia berperan menjadi politisi, bukan menjadi kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, oleh karena itu di dalam konteks aturan yang lebih detail, maka kemudian secara etik harus dipilah mana dia kemudian berlaku sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan mana dia bermanuver dalam konteks politisi, dalam konteks politik praktis. Nah, di dalam konteks ini maka sebenarnya satu hal yang kemudian harus difahami bahwa partai politik memiliki kedaulatan dan independensi yang harus dihormati. Adapun kemudian bagaimana sikap dukungan terhadap capres-cawapres tertentu itu adalah bagian dari ruang demokrasi. Kalau misal kemudian Pak Presiden menunjukkan sikapnya, kegeramannya kepada Nasdem, maka sebenarnya beliau sedang menjalani atau menunjukkan sikap dan juga positioningnya sebagai politisi. Nah, disinilah yang kemudian Pak Presiden sendiri harusnya bisa memilah dengan baik. Tetapi kalau mencampur adukkan itu, saya pikir secara etis tidak begitu tepat. Nah, di sini di saat yang sama kita juga melihat ada sikap dan juga positioning antara Nasdem dan juga Istana Presiden yang tampaknya masih saling menunggu. Di satu sisi Nasdem menunggu untuk reshuffle, tapi di sisi yang lain kemudian Istana Presiden juga menunggu kata-kata talak 3 dari Nasdem itu sendiri. Tetapi seolah kemudian masih menunggu satu sama lain dan kemudian terkunci. Nah, oleh karena itu ke depan ada baiknya kalau misal betul Nasdem mengusung narasi perubahan, ingin menunjukkan aspek-aspek mana hasil evaluasi pemerintahan selama ini yang kemudian harus dilakukan, maka ada baiknya penegasan sikap dan positioning di dalam konteks pemerintahan harus dikelirkan. Dan itu akan menjadi bekal yang baik untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal partai dalam mengusung capres-capres yang mereka dukung di pemilu 2024. Oke, baik. Bang Bestari, penegasan lagi-lagi Mas Umam ini
mendorong supaya ada penegasan positioning ya, baik itu sikap Presiden maupun sikap Nasdem di pemerintahan saat ini. Bagaimana menjawab itu, Bang Bestari? Ya, udah saya jawab tadi bahwa kita ini menjaga komitmen itu tidaklah mudah. Apa yang telah kita sampaikan ini bukan hanya untuk konsumsi koalisi belaka, komitmen mendukung Pak Jokowi 5 tahun. Siapa yang bisa menghentikan itu? Ya Pak Jokowi, gitu. Karena kalau partai politik kemudian tidak dapat lagi dipegang kata-katanya, apanya lagi yang mau dipegang oleh masyarakat ini? Ini kan yang dengar bukan 1-2 orang tentang komitmen Nasdem itu untuk satu periode 2019 sampai 2024. Jadi kita tidak akan terdesak dengan narasi-narasi yang mengatakan bahwa kita harus segera mundur, bahwa kita tidak akan kita terjebak di wilayah itu. Kita menghormati bahwa prerogatif presiden tentang kabinet itu mutlak di tangan beliau. Kalau beliau masih perlu kita, maka kita tetap ada di sana. Bahkan hari ini orang desak-desak, Pak Presiden memberikan satu lagi jabatan kepada kader Nasdem yang sedang menjabat menteri di sana. Bung Syahrul Yassin Limpo untuk menjadi menteri ad interim, menteri perindustrian. Apa masalah kita? Nggak ada. Ini kan orang saja yang memanas-manasi yang kemudian supaya kita menjadi pecah. Baik. Boleh berbeda, ya, tapi jangan sampai ada perpecahan. Saya kira itu sesuatu yang baik gitu. Jadi kita kan selalu mendengar ya, Bang Bestari, Mas Umam, kita selalu mendengar perbedaan politik, perbedaan pandangan itu biasa. Di pemilu juga saya kira kepala negara, ketua umum partai politik selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa perbedaan itu biasa. Tapi yang kita lihat sekarang ketika Nasdem berbeda memilih Anies untuk diusung sebagai capres, Presiden sebagai ketua koalisi pemerintahan saat ini mengambil jarak dengan Nasdem. Apakah itu artinya, Mas Umam, bahwa Presiden Jokowi belum dewasa dalam berpolitik? Tunggu dulu, sebelum tadi ada kata-kata dari Pak Bestari yang ada pihak yang harus belajar lebih dalam konteks bersikap dalam berpolitik. Barangkali Pak Bestari tadi yang akan menjawab itu. Tapi begini, Mbak Zulfia, ada satu hal yang ingin saya cermati, bahwa Presiden seharusnya menempatkan diri sebagai orang tua di dalam konteks kompetisi berdemokrasi. Karena Presiden adalah simbol negara. Dan dia harus bisa mengayomi semua anak bangsa yang berkompetisi dalam konteks melanjutkan visi kebangsaan dan kepemimpinan yang ia jalani selama ini. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kemudian ada satu pihak yang dianggap berbeda dan kemudian sesuatu pihak lain kemudian didukung, maka sebenarnya keberpihakan politik bukan hanya tidak etis secara politik, tetapi juga justru membuka ruang terjadinya konflik of interest, membuka ruang terjadinya potensi politisasi instrumen negara. Nah, inilah yang kemudian harus diantisipasi. Presiden harusnya memiliki pertimbangan yang lebih matang dalam konteks positioning itu. Dalam konteks berdemokrasi akan jauh lebih bermartabat, terbuka, dan adil proses demokrasinya kalau kemudian Presiden menempatkan diri bukan sebagai politisi praktis, tetapi sebagai orang tua yang mengayomi semua yang berkompetisi di sana. Oke, Bang Bestari, partai-partai yang dulu itu berseberangan dengan Presiden Jokowi di Pilpres 2019, tadi Anda sudah sebutkan ya, contohnya ada Gerindra dan PAN, tapi akhirnya dipersilakan gabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Nasdem sejak awal mengusung Presiden Jokowi, baik itu di Pilpres 2014 maupun di 2019, malah dikucilkan oleh Presiden Jokowi saat mengusung Anies di Pilpres ke depan. Ini habis manis sepa dibuang nggak sih, Bang Bestari? Saya kira bukan begitu, bahwa kita pun turut andil sebetulnya di dalam kemudian mempersatukan kekuatan anak bangsa ini dari seluruh segmen lapisan untuk bersama-sama gitu. Jadi niatnya bukan sekedar mengajak orang kemudian supaya ada keuntungan tertentu, tetapi bagaimana supaya negara ini bisa dibangun bersama-sama, seluruh komponen ikut bekerja sama, kan itu.
Itu dulu lah. Nah, kalau mengenai habis manis sepadi buang, kami tidak dalam posisi memberikan penilaian apakah kami manis, apakah kami dibuang. Tapi yang paling jelas hari ini, negara bangsa ini masih menempatkan kader Nasdem dalam kabinet Pak Jokowi, dalam kita untuk memenuhi bahwa Tapi Bang komitmen Bestari, kita mendukung Pak pernah Jokowi terpikir tidak kalau seandainya bukan ujung Anies yang 2024. diusung oleh Nasdem, itu. bukan Anies yang dianggap sebagai antitesa Jokowi yang diusung oleh Nasdem, apakah hubungan Nasdem dengan Presiden Jokowi ini akan menjadi cerita yang berbeda? Nasdem tidak pernah secara institusi menyampaikan bahwa Pak Presiden adalah antitesa dari Anies adalah antitesa Pak Jokowi, tidak pernah. Kita tidak pernah menyampaikan itu. Bagi para pihak yang pernah menyampaikan itu bukan mewakili daripada apa yang menjadi concern Nasdem. Tetapi begini, kalaupun itu yang dijual-jual oleh para pihak untuk mengadu antara Nasdem dengan Pak Jokowi, ini boleh kita bilang, segitu cuman kemampuanmu. Tapi saya yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan beranggapan seperti itu. Dan belum ada suara dari Pak Jokowi mengatakan bahwa ya Nasdem adalah antitesa. Nggak ada, atau Anies adalah antitesa. Tidak pernah itu. Itu kan oknum saja menyampaikan itu. Kemudian itulah yang digulung-gulung gitu. Supaya apa? Ini ada kesan bahwa ayolah mundur Nasdem, kami pengen nambah menteri nih gitu loh. Untuk nambah-nambah biodata kader kami lumayan gitu. Masa itu sih komitmen yang dibangun gitu. Lucu jadinya gitu loh. Sudahlah, serahkan segala sesuatunya kaitannya dengan kabinet ini kepada Pak Jokowi. Beri ruang yang paling luas kepada beliau. Nggak usah dihasut-hasut. Karena insya Allah Pak Jokowi itu nggak gampang dihasut gitu loh. Bang Bestari Barus. Menambahkan. Ya, Mas Umam, sedikit saja karena waktu kita sudah habis sebetulnya. Ya, terkait dengan itu sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Bestari tadi, bahwa konteks antitesa sendiri itu dulu bertalian dengan narasi perubahan. Karena ada satu proses evaluasi pada konteks tertentu yang kemudian menghendaki hadirnya koalisi perubahan. Dan perubahan sendiri dianggap sebagai proses antitesa. Kita kemudian melihat bahwa antitesa sendiri dulu disampaikan salah satunya oleh kader dari Nasdem, yaitu Bang Zulfan Lindan. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Pak Bestari dianggap bukan menjadi representasi dari institusi Nasdem, dan kemudian bahkan sampai ada proses lebih lanjut untuk menghentikan narasi itu. Tetapi satu hal, bahwa kalaupun narasi antitesa itu disampaikan kemudian menjadi representasi dari konteks perubahan, saya yakin per hari ini Pak Surya Paloh dan juga Nasdem betul-betul siap dengan konsekuensi dari sebuah perjuangan. Kalau misalnya memang betul ingin mengajukan konteks perubahan, maka konsekuensi apapun, apakah reshuffle, termasuk hal-hal yang terkait dengan politisasi penegakan hukum. Dan kita tahu ada sejumlah pihak yang membayangi sejumlah kader-kader dari Nasdem, itu berpotensi kemudian dianggap sebagai sebuah ancaman sekaligus konsekuensi. Dan ini adalah konteks perjuangan. Dan kalau misalnya kemudian Nasdem secara institusi lebih clear positioningnya, maka kemudian basis pemilih loyal Nasdem akan terkonsolidasi dengan baik. Dalam konteks ini juga bertalian dengan dukungan kepada Anies Baswedan. Baik, Mas Ahmad, Khairul Umam, dan juga Bang Bestari Barus, terima kasih atas perbincangan kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan lagi ya di pertemuan berikutnya.